Hello beautiful people, kembali lagi bersama gue Andi Cahyo Jati di 081285961252. Nah, kali ini kita lagi ada mobil yang cukup keren nih guys. Ini adalah Everest Sport tahun 2025. Tampilan kita sudah mulai pakai mobil gaya baru nih ya. Ford itu mengusung next generation-nya melalui bentuk grillnya guys. Nah, bisa dilihat di sini grillnya itu bentuk C ya. Dan juga untuk bagian grillnya persis nih, yang bagian depannya itu warnanya hitam kalau untuk di sport. Nah, dia pakai warna hitam, black glossy gini ya, kayak warna piano black. Terus dia lubang-lubangnya itu cukup besar nih guys. Nah, gunanya untuk apa lubang-lubang di grillnya itu cukup besar seperti ini? Nah, ketika Bapak Ibu misalnya berkendara nih ya, jadi ketika berkendara, intake udara yang masuk tentunya akan lebih banyak nih, masuk udara banyak dalam kabin mesinnya, sehingga dengan adanya udara yang banyak itu jelas bisa membantu mendinginkan si mesinnya. Memang mobil ini juga udah ada radiatornya ya guys, jadi udaranya itu masuk ke dalam kabin mesin, mendinginkan si mesin. Nah, keluarnya itu bagian sini nih, dari atas ini sama juga dari samping. Ini kalau ada lihat ada lubang di situ ya, itu bukan ornamen, tapi itu adalah lubang untuk keluarnya si angin. Tuh. Kemudian kita bahas mengenai mesin dari mobil ini. Nah, mobil ini Everest Sport tahun 2025, warnanya ini Meteor Grey ya guys, by the way. Nah, dia menggunakan mesin diesel 2000 cc atau lebih tepatnya di 1996 cc. Horsepower-nya bisa menghasilkan 170 horsepower dan juga untuk torsinya itu di 405. Nah, sayangnya memang dia nggak sebesar kakak-kakaknya ya, yang sudah menghasilkan torsi sebesar 500 Nm dan juga untuk horsepower-nya di 210 gitu ya. Karena mesin ini dia itu walaupun dia mesinnya sama 2000 cc, tapi dia itu hanya menggunakan single turbo. Itu bedanya. Area ban, nah kita bisa lihat di sini ban yang digunakan itu Territory HT by Goodyear ya. Dia Wrangler, model kembangannya seperti ini. Jadi kembangan yang seperti ini itu bisa digunakan di jalanan umum biasa gitu ya, sama di jalanan yang kurang bagus lah kondisinya. Apalagi kita tahu Indonesia nggak semua jalanannya itu beraspal ya, jadi pas banget nih pakai ban seperti ini. Nah, untuk ukurannya sendiri dia itu 255 ya, untuk tapaknya di 255, untuk tinggiannya tuh di 55%, dan juga untuk ring yang dipakai itu 20 ring 20. Nah, ring 20 ini itu sama persis sama yang digunakan di Everest Titanium. Jadi kalau bisa dilihat dia itu ringnya sebesar ini juga, persis bentuknya juga sama. Yang membedakan adalah warnanya. Sio ini dia pakai warna hitam full. Tuh, jadi itulah kelebihan dari Everest Sport. Dia memiliki dimensi mobil ini sepanjang 4,9 meter ya. Jadi cukup panjang mobil ya. Jadi gunanya untuk apa nih? Nah, dia 4,9 meter itu menandakan mobil ini cukup panjang, sehingga apa ya, nggak memberikan kesan mobil yang tanggung gitu ya, itu udah pasti. Dan kalau bisa dilihat di sini, dia itu 4,9 meter panjangnya dengan wheelbase-nya 2,9 meter. Dengan wheelbase panjang ini 2,9 meter guys, mobil tentu pertama lebih stabil ya. Jadi lebih panjang, makin panjang wheelbase-nya makin stabil mobilnya. Itu yang bisa saya sampaikan di sini. Terus kemudian untuk ground clearance-nya sendiri dia juga cukup tinggi ya. Dia sekitar 23 cm untuk ground clearance-nya. Dengan ground clearance tinggi itu tentunya buat ngelewatin jalan-jalan yang buruk, misalnya jalan berbatuan, jalan lumpur mungkin, atau jalan-jalan yang kurang baik, banyak lubang-lubangnya, ini mobil ini sangat cocok sekali. Tetap memberikan kenyamanan yang luar biasa. Nah, untuk suspensi bagian depan dia udah pakai double wishbone. Untuk bagian belakang dia udah pakai Wattslink ya.
Nah, kemudian untuk itu untuk shock breakernya, bagian pengeremannya dia udah pakai cakram dua-duanya, depan belakang sudah pakai cakram. Kalau misalnya dilihat dari ininya ya, bentuk dari mobil sendiri udah cukup keren ya, maksudnya bisa melewati berbagai occasion, misalnya mau dipakai buat jalan-jalan keluarga, mau dipakai buat harian kantor, mau dipakai buat meeting mungkin, ganteng, udah keren gitu ya. Nah, untuk tinggi mobilnya ini sendiri dia itu di 1,8 meter ya guys, 1,8 meter atau hampir 1,9 meter. Nah, jadi gunanya untuk apa itu? Misalnya di bagian dalam tentunya berasa head space-nya itu lebih besar. Dengan ketinggian mobil di 23 cm dan juga sisanya ini juga cukup tinggi, jadi duduk di dalam mobil ini cukup nyaman. Nah, tambah lagi tadi udah dibahas wheelbase-nya itu 2,9 meter, sehingga di bagian cabin-nya itu tentunya jadi luas. Tuh. Nah, pertama dari bagian kita duduk nih, misalnya bagian drivernya duduk dengan tinggi saya 183, itu tuh udah nyaman banget. Dengan posisi saya duduk itu nyaman banget pas driving. Dan juga kalau saya duduk di belakang, persis di belakang saya, itu pastinya juga nyaman. Jadi masih ada ruang kaki sekitar sekepal. Oke ya. Berikut ini adalah kuncinya dari Everest Sport ya. Bentuknya seperti ini ya guys. Tuh. Ini kondisi mobil lagi terkunci. Jadi kalau mau buka tentunya bisa seperti ini. Nah, dia akan otomatis terbuka seperti itu ya. Kuncinya tinggal mencet yang ini. Seperti itu. Nah, untuk ini itu bisa buat buka tutup si bagasi belakang. Jadi cara buka bagasi belakang tentunya pencet ini 2 kali, dia akan otomatis terbuka. 2 kali pencet lagi otomatis akan tertutup seperti ini ya. Ya, dia terbuka. Pencet 2 kali lagi. Nah, menutup dengan sendirinya seperti itu, dan dia akan kembali terkunci. Nah, sekarang gimana caranya untuk masuk mobil tanpa pakai kunci? Jadi kondisi kunci ini ya, bisa dilihat ini kuncinya. Saya coba kantongin ya. Saya kantongin, saya nggak megang kunci, nggak megang apa-apa, saya cuma hanya seperti ini aja. Nah, untuk membuka mobil ini tinggal masukin tangan gini aja, dia otomatis akan terbuka. Karena di sini ini ada sensornya, guys. Di sini ada sensornya. Nah, kalau untuk kuncinya itu juga mudah. Ini saya ganti tangan dulu, ya, seperti ini. Jadi kuncinya itu bisa dari sini. Nah, gitu. Jadi itu posisi terkuncinya ya. Jadi kayak semacam di swipe aja. Itu tanpa masukin tangannya di sini. Takutnya kalau misalnya masukin tangannya di sini dia akan terbuka. Nah, jadi gitu ya. Jadi untuk kunci tinggal di swipe aja. Itu. Itulah kelebihan dari mobil ini ya, guys. Cara nguncinya dari driver side ya, hanya dari driver side dengan cara seperti itu tadi. Masukin tangannya, dia otomatis akan terbuka. Nih, buka pintunya juga menarik ya, dia cukup luas. Untuk buka pintunya tuh hampir 90 derajat ya, hampir. Nah, jadi memberikan kemudahan untuk kita naik turun dari mobilnya. Nih, duduk saya 183 cm. Ini saya majukan dikit buat posisi duduk saya ya. Nah, ini posisi duduk saya saat nyetir seperti ini. Tuh. Ini juga nyaman. Headspace-nya juga masih lumayan nih, guys. Masih ada segini. Tuh. Ya, untuk bagian depan. Ya, setirnya juga mantap dan kokoh gitu. Dan karena ini posisi duduknya emang sesuai posisi saya senangnya duduknya kalau misalnya duduk seperti ini. Jadi kursi dinaikin sampai tinggi sehingga saya masih bisa melihat sedikit bagian bawahnya dari sikap mesinnya. Itu.
jadi masih ada space tuh sekitar segini, oke banget ya itu. Nah, kursinya untuk bagian depan juga udah 8 way, dalam arti saya bisa ngatur cembung atau cekungnya si bagian punggung kursi, dan juga untuk pengaturan tilting sama majunya si kursi, untuk ninggiin dan nurunin si kursi di sini, dan juga maju mundurnya. Jadi udah ada 8 arah electrical way. Nah, kita lihat posisi bagian belakang seperti apa. Kalau misalnya saya duduk di bagian belakang dengan posisi duduk saya tadi ya, dan antep gitu. Kalau misalnya buka tutup mobil tuh antep banget di sini. Nih, mungkin nggak terlihat, coba saya pindahkan dulu. Oke, ini posisinya udah ini ya, bisa kelihatan ya. Ini posisi duduk saya dengan posisi duduk di depan seperti tadi yang saya bilang. Saya duduk di belakangnya. Tuh, masih lega, masih ada segini jarak sama dengkul saya ya. Dan posisi duduknya cukup nyaman, karena kembali lagi kursinya juga nyaman. Ini karena masih terbungkus plastik aja, coba bahan dari kulitnya ini oke banget sih. Dia bukan tipe yang bikin keringetan gitu, tipe kulitnya tuh nggak bikin keringetan, enak, nyaman, dan bisa dibilang memang bener sih, rasanya kayak commanding aja gitu duduk di sini, baik di posisi penumpang atau di posisi driver ya gitu. Kalau buat saya pribadi, saya lebih senang nyetir karena memang mobil ini fun to drive gitu. Nah, posisi buka pintunya juga cukup lebar ya, maksudnya hampir 90 derajat saya. Kemungkinan ini sekitar ya bisa dibilang 80 derajat ya gitu. Jadi cukup oke buat naik turun dari mobil. Nah, buat yang mohon maaf nih, mungkin tingginya kurang gitu ya, atau tinggi rata-rata orang Indonesia itu kan sekitar 160 rata-rata ya. Nah, kalau misalnya masuk ke dalam mobil ini susah, tentunya udah ada pijakan kakinya di sini, udah enak banget buat masuk. Tinggal masuk gini aja, injek, dan ada pegangannya juga. Jadi gini, kayak gini. Belakang bagasi, tentunya ini udah power tailgate ya. Jadi sangat mudah sekali untuk buka bagasinya. Pertama bisa lewat remote control, yang kedua bisa dari dalam, atau yang ketiga yang paling gampang tinggal pencet aja. Ya, dia otomatis naiknya, untuk nutupnya juga otomatis sama aja. Jadi mudah banget ya guys untuk masuk ke dalam kabin mobil ini gitu. Misalnya mau naruh-naruh barang gitu ya, itu mudah banget. Nah, di tipe sport ini memang dia masih manual, serba manual semuanya. Untuk pelipatan si kursinya juga manual. Kalau dirasa bagasinya ini kurang, artinya mesti secara manual, tinggal tarik tuasnya aja dan jatuhkan. Mudah banget nggak sih? Tuh, misalnya gini ya, ini karena masih ada plastiknya, jadi ini ada tuas, tinggal tarik aja, dah lega langsung. Buat bawa koper, bawa mungkin sepeda gitu ya. Sepeda, saya menggunakan sepeda 20 inch ya, maksudnya yang cukup besar, itu bisa ditidurin di sini dengan mudah. Nah, kalau misalnya dirasa kurang, tinggal dilipat aja, kursi yang tengahnya juga bisa dilipat rata lantai gitu. Nah, kemudian kalau bawa koper juga enak ya, apalagi dengan posisi tiduran seperti ini. Tinggal angkat kopernya dan tinggal ditaruh di atas sini. Nah, ini udah ada proteksinya dari Ford sendiri ya, dari mobilnya sendiri udah ada proteksinya, berbentuk plastik plate, dan juga di sininya juga udah ada lipnya juga nggak terlalu tinggi ya, jadi bisa rata dengan lantai. Jadi kopernya tinggal diangkat, kalau misal berat taruh aja kopernya, tinggal didorong gitu.
jadi enak tuh. Kalau untuk nurunin koper juga gampang, tinggal tarik aja, dia akan ada apa sih namanya, ada sedikit naikkan gitu ya, tarik tinggal taruh tuh. Jadi nyaman banget. Nah, ini gunanya buat memproteksi untuk catnya, takutnya kalau nggak ada kayak gini kan suka baret-baret tuh mobil. Nah, dengan adanya proteksi ini jadi sebuah aman gitu. Nah, bagian dalam kalau misalnya bagasinya udah terbuka gini, mau dibalikin lagi ke posisi awal dengan ada kursi, gampang, tinggal tarik aja. Ya, ini yang satunya pun juga bisa, sama ditarik aja, mudah ya. Nah, terus di sini juga udah ada colokan listriknya juga. Kalau misalnya emang butuh colokan listrik, tinggal colok aja di sini, mudah banget ya. Ini di sini untuk tempat penyimpanan apa namanya, dongkrak, terus kunci-kunci, dan juga pasti ada pertanyaan, terus naruh ban serepnya di mana? Ban serepnya ada di bawah sini, dan ini udah ada kayak bukaannya gitu, jadi tinggal buka, dipakai kunci yang sudah tersedia di sini, diputar, nanti bannya akan turun sendiri dari bawah untuk ban serepnya. Nah, itu bagasi ini juga sudah dilengkapi dengan apa namanya, safety ya. Jadi kalau misalnya emang nggak sengaja kepencet gitu, ini ada pencetan tutupnya di sini, terus mati. Nah, ini bisa ditahan, dia akan otomatis naik sendiri gitu. Maksudnya jadi dia ada fitur safety-nya. Jadi kalau misalnya emang nggak sengaja kepencet, terus ini dia nggak akan langsung nutup terus, tapi dia akan berhenti dan akan naik lagi sampai semuanya clear. Untuk nutupnya juga tinggal pencet sekali aja, dia akan kunci sendiri. Oke. Untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Jadi dia ini atasnya sudah soft touch, ini juga ada soft touch, ini ada aksen seperti kayu ya, dan juga aksen chrome-nya di bagian dalamnya seperti ini. Nah, ininya plastik, masih plastik, ini juga masih plastik, tapi di sini soft touch. Model buka pintunya juga model jabat tangan seperti ini. Ya, kita lihat ya, ini bagian sininya masih plastik nih. Ini plastik, dan ini juga plastik diwarnain warna gunmetal gitu ya. Nah, untuk kursinya dia warna hitam, sudah leather, dan juga ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa si pengaturan untuk kursinya sudah 8 way, jadi ngembungin atau cekungin bagian si apa namanya, buat rest punggungnya. Terus ini untuk majuin mundurin ya, seperti itu. Ini untuk naik dan turun, dan juga ini untuk maju dan mundur seperti itu. Jadi ada 8 arah. Nah, mobil ini juga sudah pakai engine startup yang mode keyless ya, push start button. Ya, kita masuk ke dalam mobil. Nah, kita coba kekedapan suara dari mobil ini. Langsung kedap ya, luar biasa. Nah, ini aksen dari AC-nya juga modelnya kayak grill depan ya, modelnya bisa dilihat seperti ini. Terus untuk setirnya dia kayak sudah dilapisi oleh kulit ya. Itu ini ada jahitan-jahitan kulitnya di sini sebagai aksen. Nah, ini pencetannya. Untuk di Ford Eversport ini tentunya pencetannya terbatas ya. Jadi masih pakai cruise control biasa. Ada limiter, udah setting untuk kecepatannya juga di sini. Ini untuk nyalain si cruise controlnya. Di sini ngecilin dan besarin media mobil. Ini juga untuk voice command. Ini untuk angkat dan tutup telepon. Ini untuk previous sama next sound ya di media. Kemudian ini untuk bagian ngurusin bagian MID-nya sini.
Nah, jadi ini pengaturan untuk pencetatan untuk MID ya. Jadi pengaturan up and down, oke, ditekan. Ini untuk backnya, ini untuk burger apa namanya, pilihannya yang bisa dipencet. Nah, terus di belakang sini bisa dilihat ini adalah sen. Untuk sennya di sebelah kanan ya. Jadi udah disesuaikan dengan mobil Indonesia. Rata-rata mobil Indonesia itu sennya di sebelah kanan. Untuk lampu jauh, lampu dekat udah pakai di sini ya. Terus bisa dilihat juga, mungkin nggak kelihatan, nanti bisa ditunjukin. Oke, coba saya buka dulu pintunya. Nah, ini udah ada tempat buat apa namanya, buka bagasi belakang ya, tinggal mencet aja. Ini untuk pengaturan lampunya di sini. Ini untuk fog lamp depan dan belakang. Ini untuk nerangin sama ngurangin kecerahan dari MID-nya sendiri. Yang ini kecerahan di sini ya. Terus ini pengaturannya model putar. Nah, jadi bisa dilihat titiknya ini defaultnya biasanya di sini. Ini artinya otomatis lampunya akan nyala dan mati sendiri ketika tergantung keadaan dari keadaan berkendaranya Bapak Ibu gitu. Misalnya kalau ngelewatin terowongan itu otomatis dia akan nyala lampunya. Tapi kalau udah kena cahaya matahari gitu, dirasa terang, itu nanti akan mati sendiri lampunya. Nah, hal itu dibantu oleh sensor yang ada di sini nih, di balik ini. Di balik ini ada sensornya di depan sana ya. Jadi dia bisa, selain bisa ngebaca untuk si lampu, dia juga bisa ngebaca untuk rain sensing. Jadi untuk pengaturan wipernya, kecepatan wipernya itu bisa diatur di sebelah sini gitu untuk otomatisnya. Nah, di sini nih ada cetikannya ya. Jadi untuk matiin nyalain si automatic wipernya itu bisa dari sini. Nah, tapi kalau misalnya mau nyalain sendiri tinggal ditekan gini aja. Ini untuk ke bawah untuk yang si otomatis nyemprot. Kalau untuk yang atas itu biar wipernya bisa makin cepat dan sebagainya, itu di sini gitu ya. Nah, kalau untuk yang di sini ini untuk pengaturan sensitivity dari rain sensingnya sendiri, dari sensor yang ada di sini. Dia ngebacanya secara sensitifnya seperti apa nih si curah hujannya. Kalau ini minimal, makin ke atas makin sensitif seperti itu. Nah, jadi ini pengaturan untuk wiper belakangnya juga dari sini juga ya, on off nya di titik ini seperti itu. Oke, sekarang masuk ke dalam head unitnya. Head unitnya ini segini ya ukurannya, ini sekitar 10 inch. Kalau untuk di kakak-kakaknya dia udah rata-rata pakai 12 inch. Nah, dia ini sport ini memang masih pakai yang 10 inch untuk head unitnya seperti itu. Nah, untuk AC-nya juga bisa dilihat ini udah dual zone ya. Jadi pengaturan untuk ini untuk yang sebelah kiri, ini untuk yang sebelah kanan. Nah, pengaturan itu maksudnya gimana? Pengaturan AC, suhu AC-nya tuh di sini misalnya ini untuk yang ini dan itu. Nah, yang ini itu ngikut yang ini sama ini. Tapi itu juga bisa di sync, dibarengin gitu bisa. Nah, ini untuk pengaturan nyalain head unitnya on off di sini. Ini volume, pengaturan volumenya. Nah, kemudian mungkin agak gelap ya di sini. Cuma di sini nih ada yang wireless padnya, di sini udah ada USB-C, USB-A udah ada. Untuk si Oke, untuk si ininya shifternya seperti ini ya. Ini udah ada Triptonicnya juga, jadi manual version dari sini di sini. Nah, itu tuh udah ada di sini ya M. Terus untuk naikin turuninnya ada di sebelah sini. Dia modelnya model trigger untuk pindahin giginya atau persnelingnya ke P, ke R, ke N, ke D. Nah, itu via trigger ini, tinggal ditarik turun sambil dipencet triggernya.
Nah, kemudian kita ngomongin bagian depan, bagian penumpang. Ini udah ada laci di atas. Dia itu bahannya ini dilapisi kulit dan juga soft touch. Di sini juga soft touch ya. Tuh, tapi di belakangnya ini masih plastik. Gitu. Nah, ini ada lacinya di atas, dan di bagian sininya aksen kayu dan juga ada aksen chrome-nya. Nah, untuk ininya masih sayangnya belum soft opening ya. Untuk laci depannya belum soft opening, tapi tempat penyimpanan barang itu udah cukup lengkap ya di bagian ini. Dan juga ini udah ada airbag sistemnya di depan sini udah ada curtain, side curtain, bagian belakang di pilar-pilarnya ini juga udah ada. Kemudian di bolsternya di sini ini juga bisa ada airbagnya seperti itu ya. Untuk di sini nggak kelihatan ya, agak kesulitan karena posisinya lagi gelap mendung, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi ya di sini udah ada tempat buat naruh minuman ya. Udah ada cakramnya gitu loh, kayak claw-nya gitu loh. Jadi tinggal masukin minuman di situ dengan santai bisa dimasukin. Nah, di sininya kalau misalnya di KKK-nya itu ada putaran-putaran untuk pindah ke 4x4-nya, mode 4x4. Kalau di Everest Sport itu belum ada, ini karena dia masih 4x2 gitu. Untuk masuk mode berkendaranya di sini juga ada pencetannya ya, tuh. Ini untuk matiin nyalain sensor parkirnya, ini untuk menyalakan atau mematikan traksi atau traction control. Nah, ini mode berkendara yang tadi saya bilang, ini udah elektrik ya untuk braking, park brake nya gitu. Mobil ini cukup keren ya, maksudnya secara tampilan oke. Ya, commanding banget itu duduk di depan seperti ini. Dan posisinya nih, kalau misalnya saya nyetir dengan posisi saya, duduk saya, nah ini eye level saya ya, kurang lebih sebegini. Nah, jadi saya bisa lihat nih di bagian depannya masih kelihatan gitu. Untuk bagian depannya masih kelihatan seperti ini, dan saya emang duduknya jadi berasa lebih tinggi aja gitu, kayak bawa tank, bawa truk gitu. Tapi truk yang nyaman ya gitu ya. Nah, di sini juga untuk kacanya sendiri udah auto dim, dalam arti dia akan otomatis menggelap sendiri gitu ya. Ketika ada cahaya masuk atau cahaya yang terang dari belakang gitu ya, dia agak akan otomatis menggelap lah kasarnya gitu. Nah, ini udah ada tempat kacamatanya juga buat naruh kacamata ya. Terus ini lampunya mode pencetatan seperti ini ada di depan belakang ya. Ini untuk ini seharusnya ada pencetatan ya, pencetatan lampu lah gitu. Nah, sayangnya di sini belum ada panoramic sunroof atau sunroof gitu ya di sini. Nah, cuma kalau secara kenyamanan mobilnya sih udah oke banget ya. Tuh. Cukup oke banget. Gitu aja dulu dari gue. Thank you banget yang udah nonton, thank you yang udah subscribe. Kalau mau nanya-nanya lebih detail tentang mobil Ford, khususnya untuk Everest Sport mungkin, atau mau nanya mobil-mobil yang lain, boleh banget hubungin Andi di 0812 8596 1252 atau WhatsApp di nomor berikut ini ya, di bawah ini. Nah, kalau mau main ke Ford boleh kabarin Andi aja. Nanti Andi ada di mana, nanti Andi bisa samperin Bapak Ibu, boleh. Atau misalnya mau dikirimin berapa harganya dari mobil ini sekarang, itu boleh banget. Nanti kabarin aja Andi di WhatsApp, balik lagi di 0812 8596 1252. So, gitu aja dulu. Thank you very much yang udah nonton. Terima kasih, sehat-sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.